Di video kali ini gue pengen kasih sedikit impression singkat gue dari sebuah iPad Pro M4. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini kita bakal bahas iPad Pro M4. Gue tahu udah agak lama gitu ya, tapi gue akan berusaha untuk memberikan beberapa poin yang cukup penting buat jadi bahan pertimbangan tambahan kalian. Dan ya gue juga berharap videonya nggak terlalu panjang lah gitu, karena gue akan fokus ke beberapa inti-inti poin yang menurut gue cukup penting juga buat jadi pertimbangan. iPadnya sendiri ini gue dipinjemin sama Studio Ponsel yang harganya juga menarik banget di mereka, karena gue lihat sekarang yang paling murah iPad Pro 11 inch M4 ini itu start di sekitar 18 jutaan. So kalau kalian yang kepo, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Dan mungkin sebelum masuk ke impressionnya sendiri, gue disclaimer dulu, gue sendiri adalah pengguna yang Apple banget. Gue ada iPad Pro 2020 yang belum pakai M1 dan jajaran M gitu ya, masih pakai A berapa gitu, gue juga lupa sebenarnya. Gue nggak into ini banget. Sama gue juga ada MacBook Pro dan gue pengguna iPhone. Jadi kalau kalian ngelihat gue lumayan meninggikan si iPad ini, ya itu bisa jadi pertimbangan tambahan karena gue adalah Apple user banget gitu ya. Jadi biar netral, gue harus kasih tahu di depan kayak gitu. Dan sebenarnya sih experience gue lumayan banyak juga di iPad. Jadi beberapa poin yang gue sampaikan di sini mungkin bisa ngebantu juga dalam pertimbangan kalian kalau pengen ngambil si iPad Pro ini. Impresi pertama, secara fisik udah pasti dia lebih tipis dari iPad Pro sebelumnya. Sebenarnya nggak se-ekstrim itu juga perbedaannya, tapi secara visual kelihatan dan cukup berasa juga memang kalau kita pegang, tapi bukan yang kayak kalau kalian nonton review-review orang luar kan kayak unreal banget gitu ya. Tetap sih emang kayak untuk device setipis ini tuh rasanya agak-agak unreal, tapi maksud gue dibandingkan iPad Pro sebelumnya sebenarnya nggak sebegitu jauhnya juga. Cuman ya tetap jadi sebuah plus point juga. Lalu impression yang paling berasa sebenarnya ketika si iPad ini datang itu adalah dari penggunaan aksesorisnya. Karena kalau kalian memilih untuk upgrade, misalkan kalian kayak gua pengguna iPad Pro lama gitu ya, gen yang terdahulu, lalu kalian pengen upgrade ke sini, kalian harus upgrade the whole ecosystem. Karena tadi walaupun harganya ya lama-lama perlahan-lahan emang harga Apple itu di Indonesia kan awal-awal tuh first adopter bakal mahal banget dan lama-lama turun, dan sekarang udah mulai oke di harga 18,18an juta lah gitu intinya. Cuman kalau kalian emang pengen upgrade, kalian harus invest the whole ecosystem gitu. Kalian nggak bisa cuma beli iPad-nya doang. Itu yang gue rasain yang langsung lumayan bikin gue agak sebel. Karena kita nggak bisa pakai keyboard folionya, kita nggak bisa pakai Apple Pencil Gen 2 gitu kan. Apple Pencil Gen 2 ini bener-bener nggak bisa dipakai. Dan begitu juga si Folio keyboard ini. Sangat disayangkan karena dia tetap pakai pin yang sama juga untuk komunikasinya. Cuman kayak posisi magnetnya itu dirubah sama si Apple. Sehingga ya ketika gue paksain taruh di bentuknya juga memang agak beda-beda dikit ya. Tapi posisi magnetnya juga ngaruh banget. Sehingga pas gue coba paksain pasang malah dia magnet yang menolak gitu. Dia malah ngegeser-geser gitu. Sehingga gue paksain pun dia nggak bakal nempel. Jadi ya itu sangat disayangkan, karena gini, iPad ini bener-bener baru bisa kalian maksimalin fungsinya ketika kalian pakai full aksesorisnya gitu. Ketika kalian pakai keyboardnya, tanpa keyboardnya itu bener-bener gak enak, kayak buat berdiri aja nggak bisa gitu kan di sini. Nggak enak banget. Dan begitu juga tanpa pensilnya, itu juga pengaruh yang besar. Karena gue beberapa kali pakai iPad Pro gue yang lama pun tanpa pensilnya itu beda banget. Apalagi kalau kalian kayak user yang menggunakan aplikasi-aplikasi profesional ya, kayak buat desain grafis atau mungkin kalian pakai Procreate atau buat animasi dan lain sebagainya, itu biasanya mereka pencil input sama touch input itu dibedain gitu. Jadi untuk penggunanya ketika kalian gak ada pensil sama sekali ya ribet gitu. Jadi ya kalian harus investasi. Buat keyboardnya sih lumayan ya. Setahu gue Magic Keyboardnya buat yang 11 inch itu di 6 jutaan. Jadi ada plus 6 juta buat investasi kalian kalau pengen full. Tapi buat pensil Pro-nya menurut gue masih make sense. Pensil Pro-nya itu harganya 2,6 juta pas gue cek. Jadi yang Pencil Gen 2 aja kan setahu gue 2,1 ya, sekitar 2 jutaan gitu kalau orinya. Mungkin sekarang udah turun, gue nggak tahu, tapi dulu harganya sekitar 2 jutaan. So, Pencil Pro-nya ini di 2,6 jutaan menurut gue oke gitu. Cuman sayangnya gue nggak bisa praktekin, karena gue dipinjeminnya iPad-nya doang di sini. Jadi ya itu paling sedikit gambaran aja buat kalian yang tertarik buat upgrade ke sini. Improvement besar di iPad yang versi M4 ini yang bisa diapresiasi banget sama
para pekerja kreatif, terutama fotografer, videografer gitu ya, karena gue akan lebih relate ke sana juga, adalah layarnya yang udah semakin terang. Karena dia menggunakan teknologi baru di sini, bukan mini LED lagi, udah dilewatin gitu ya. Sekarang dia pakai yang namanya tandem OLED, dimana dia menggunakan panel OLED yang di double layer gitu ya. Jadi ada 2 layer panel OLED yang itu bisa menghasilkan nits atau apa ya, cahaya yang tinggi gitu. Kita udah coba ketika kedua iPad ini kita pakai di luar, emang perbedaannya sangat terasa ketika kita melakukan editing, kita lagi di luar gitu ya, lagi di outdoor, kayak kita kalau lagi creative adventure gitu, jalan-jalan, kita suka sambil ngedit juga di lokasi, itu bakal kepake banget gitu. Bener-bener itu memanjakan banget. Layarnya juga dari segi kontras juga cakep banget, karena kebetulan gue pakainya yang 2020 ya. Yang 2020 ini bahkan belum OLED, dia masih pakai IPS panel. Walaupun gambarnya tetap bagus gitu, di sini tetap bagus, tapi dia masih IPS sehingga kontrasnya berasa banget bedanya di sini, karena dia backlightnya itu kan individual gitu. Kalau misalkan kita pakai OLED, apalagi ini udah tandem OLED gitu, jadi gambarnya beda banget, bener-bener ngebanjain banget. Sama kalau dari segi performa sendiri, otomatis dia berasa lebih cepat. Walaupun gue nggak ada isu dengan iPad Pro 2020 gue ya, gue buat ngerjain modeling 3D dan lain sebagainya. Gue sih udah nggak video editing ya, tapi video editing pun gue pernah coba LumaFusion yang pernah gue bikin sampai video yang lumayan niat waktu itu. Gue nggak ada isu dengan iPad Pro 2020 ini, tapi di sini rasanya memang jauh lebih cepet gitu. Dengan Apple M4 ini otomatis jarak generasinya juga lumayan jauh, jadi di sini rasanya bener-bener berasa banget lebih cepet. Lalu perubahan yang gue appreciate juga di sini adalah penggunaan kamera depan yang dia udah posisinya itu diubah, yaitu makanya posisi magnet pensilnya juga berbeda, karena kameranya sekarang ada di orientasi kalau kita berada di posisi vertikal kayak gini. Dan kamera selfie-nya mungkin gue sambil ngambil di sini ya. Wide-nya agak gila sih, dan ini buat meeting lumayan seru. Dan gue rasa kalau kalian kayak pakai FaceTime atau semacamnya, dia bakal ada yang center stage-nya itu, makanya dia pakai yang ultra wide banget. Tapi kalau kalian nggak pakai center stage-nya pun, ini seru gitu. Kayak wide-nya asik banget nih, kayak buat meeting atau kalian demoin produk dan lain sebagainya. Ini gue rasa bakal jadi salah satu tools yang penting banget dibandingkan iPad Pro yang lama gitu ya. Jadi ya ini jadi salah satu poin improvement juga di sana. Cuman ada satu minus yang gue sih cukup noticeable di sini. Gue nggak tahu lah, ini mungkin gue agak nitpicking gitu ya, agak terlalu detail. Tapi suara yang dihasilkan kalau dari speakernya dia ini, walaupun dia speakernya masih 4 arah ya, masih banyak lah, dan kualitasnya tetap bagus. Speakernya kualitasnya bagus, tapi di bawah iPad yang lama. Ini kalau gue lihat dari review-review luar, kemungkinan karena ukurannya lebih tipis juga gitu ya, jadi ya ruang untuk membangun bass suaranya atau apalah, gue nggak terlalu ngerti gitu ya soal teknis suara. Tapi dari segi suara dia tuh bassnya nggak dapet sebagus yang iPad Pro lama gue, dan ya itu jadi satu minus yang menurut gue lumayan berasa. Tapi balik lagi, gue pun kalau makainya di luar, kita sambil portability gitu ya, di cafe atau semacamnya, udah pasti colok ke AirPods gitu. Cuman kalau misalkan lagi penggunaan di ruangan sendiri gitu, kalian lagi pengen pakai speaker aja, speakernya menurut gue jadi kekurangan yang cukup noticeable lah. Dan overall menurut gue iPad Pro M4 ini adalah racun yang gila banget. Gue sendiri udah tertarik banget sebenarnya buat upgrade. Cuman untuk menentukannya, balik lagi kita harus lihat di WWDC nanti update soal OS-nya seperti apa. Karena chipnya udah gila banget, tandem OLED-nya gue bisa sangat-sangat appreciate. Itu bener-bener racun banget kalau kalian udah coba gitu ya. Sama apa ya, beberapa fitur kecil kayak kamera dipindah gitu-gitu aja menurut gue lumayan berpengaruh gitu di dalam penggunaannya. Cuman kalau gue pengen pindah ke sini, balik lagi investasinya bukan cuma di iPad-nya yang harganya 18 jutaan gitu. Kita harus invest ke pensil Pro-nya atau kalau nggak salah pensil yang udah ada USB Type-C itu bisa juga ya, setahu gua. Tapi ya perbedaan harganya nggak sesignifikan itu. Jadi menurut gua pensil Pro masih make sense lah gitu. Justru yang agak repot ini adalah di posisi keyboardnya juga gitu, karena keyboardnya dia ya Apple doang lah yang bisa jualan keyboard, karena yang bikin baru dia doang gitu ya di awal.
dia bisa jual di harga di atas 5 juta gitu. Tapi ya paling itu aja sih sedikit impression dari gue seputar si iPad ini. Gue harap bisa jadi informasi tambahan buat kalian, buat jadi pertimbangan kalau kalian pengen ngambil si iPad ini atau enggak. Kalau misalnya ada koreksi saran atau kalian punya poin-poin lain yang mungkin bisa berguna buat teman-teman yang lain yang mempertimbangkan iPad ini, boleh taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya itu aja. Semoga kedepannya gue bisa bahas lebih lanjut ya, karena gue belum bisa pastiin, tapi ada yang info ke gue kalau gue mau dikirimin keyboard buat dia, tapi bukan dari Apple gitu. Jadi ya mungkin itu bisa jadi pelengkap tambahan lah buat pembahasan kita ke depannya ya. Semoga aja gitu ya. Tapi ya paling itu aja, semoga bermanfaat. Gue Erwin di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.